Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 212, aku hanya memilikimu. Amanda makan sedikit banyak tadi malam, dan dia saat ini muntah dengan sangat hebat, jadi baunya juga tidak enak. Dia sendiri tidak bisa mencium baunya, tetapi Ricky Mo merasakannya dengan sangat jelas. Dia hanya sedikit mengernyit, ketika dia selesai muntah, dia mengambil tisu dan membantunya menyekanya. Dia juga mengambil sebotol air dari mobil dan menyerahkannya padanya. Turunlah. Suara Ricky Mo sudah menjadi tenang. Dia membuka pintu dan keluar dari mobil. Dia melepas mantel dan sweaternya yang terkena muntahan Amanda Mu, dan hanya menyisakan kemeja tipis. Sebaliknya, Amanda Mu tidak terkena sedikit pun. Ketika dia keluar dari mobil, angin dingin bertiup, dan dia merasa sudah sangat lega. Dia memalingkan kepalanya untuk melihat Ricky Mo yang hanya mengenakan kemeja tipis. Dia tidak bisa menahan dirinya untuk bertanya, "Apakah kamu dingin?" Ketika dia melihat Ricky Mo juga menoleh dan menatapnya. Dia baru selesai muntah, matanya masih terlihat basah, sudut matanya sedikit memerah, dan wajahnya yang pucat dengan menutup bibirnya terlihat sangat kasihan. Lalu ketika dia ingin mengatakan, "Bagaimana menurutmu?" dia langsung mengubahnya menjadi, "Tidak dingin." Amanda Mu sudah bersiap menerima lidah beracun Ricky Mo, kemudian menjawabnya, "Kamu pantas mendapatkannya," tetapi dia ternyata mengatakan tidak dingin. Tuan muda keluarga Mo memang benar-benar bukan orang biasa, suhu udaranya hampir minus, dia yang hanya mengenakan kemeja tipis bahkan tidak merasa dingin. Perkataan Ricky Mo, "tidak dingin," bukan perkataan bohong. Amanda Mu pun sudah menggigil dikarenakan angin dingin, tetapi Ricky Mo malah tidak memiliki respons sedikit pun. Mobil sudah kotor. Amanda Mu dan Ricky Mo pulang bersama dengan naik taksi. Adapun mobil Ricky Mo, itu diserahkan ke pengawal untuk membawanya pulang. Ketika tiba di rumah, Ricky Mo pergi ke ruang belajar untuk mandi, dan Amanda Mu kembali ke kamar tidur untuk mandi. Ketika Amanda Mu keluar dari kamar mandi, dia menyadari Ricky Mo sudah duduk di sofa tunggal di depan jendela dengan mengenakan baju tidurnya. Lampu besar di ruangan tidak dinyalakan, lampu redup menyala di sampingnya, dan lingkaran cahaya menyelimutinya, itu membuatnya tampak lebih lembut sedikit. Tetapi tidak ada yang lebih tahu daripada Amanda Mu. Semua kelembutan pada tubuh Ricky Mo hanyalah ilusi. Amanda Mu berjalan ke arahnya, dan berencana untuk duduk di sebelahnya. Tetapi dia tidak menyangka, begitu dia berjalan ke sana, dia langsung ditarik oleh Ricky Mo ke pelukannya. Dia menyerahkan seteguk anggur merah ke bibir Amanda Mu. "Minumlah seteguk." Amanda Mu mengerutkan kening dan mendorongnya. "Aku tidak ingin minum." Setelah selesai mandi dia tidak ingin makan apapun, dan tidak mau minum. Ricky Mo tidak memaksanya, ia sendiri menyesapnya, dan menekan ke bibirnya. Dia membuka bibirnya, dan memasuk anggur merah dari mulutnya ke mulutnya. Amanda Mu tidak bisa menghindar, jadi dia meminumnya, dan itu hampir membuatnya tersedak. Ricky Mo mengulurkan tangannya dan membelai rambutnya yang panjang, gerakannya lembut, seperti memiliki maksud menenangkannya. Setelah Amanda Mu tersadar, dia memukul dada Ricky Mo dengan tidak terlalu kuat. Ricky Mo mengulurkan tangannya dan membungkus tinjunya yang kecil, dia sedikit menyipitkan matanya dan menutupi emosi di bawah matanya, lalu berkata dengan suara acuh tak acuh, "Dia adalah alasan mengapa kamu menghindari pengawal." Perkataannya yang tiba-tiba membuat Amanda Mu merasa bingung sejenak, kemudian dia menyadari apa yang dia bicarakan. "Apa maksudmu?" Maksudnya dia menghindari pengawal hanya untuk bertemu dengan Tommy Sen.
Ricky Mo mengangkat matanya dan menatapnya dalam-dalam. Kamu ingin meninggalkanku? Apa yang kamu bicarakan? Amanda Mu tersadar, dia sedikit mengerutkan keningnya. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kamu tidak ingin mengambil foto pernikahan dan tidak ingin menikah denganku. Ketika Ricky Mo mengatakan itu, ekspresi wajahnya tetap tidak begitu berubah. Tetapi Amanda Mu dengan sangat sensitif bisa merasakan ketegangan dari perkataannya. Aku sudah pernah menjelaskannya kepadamu sebelumnya, aku. Ricky Mo tidak ingin mendengarkan penjelasannya sama sekali. Apa yang sedang dipikirkan Amanda Mu, dia tahu semuanya. Dia memeluk pinggang Amanda Mu dengan satu tangan. Dan gelas anggur di tangan satunya terjatuh ke lantai. Di lantai ada karpet. Gelas anggur tidak pecah, anggur yang tidak habis diminum tercipat ke karpet. Ricky Mo memeluk Amanda Mu yang duduk di pangkuannya, mengangkat pinggang dan kakinya, berdiri lalu membawanya ke sisi tempat tidur, dan keduanya berguling ke tempat tidur bersama. Amanda Mu sedikit tidak bebas. Saat dia hendak masuk, Amanda Mu tiba-tiba menghentikannya dan bertanya dengan terengah-engah. Kamu dan Siskamu sudah bercerai. Iya. Di dahi Ricky Mo ada sedikit manik-manik keringat halus. Dia terengah-engah, dan dia ingin masuk. Siapa sangka, Amanda Mu menghentikannya lagi. Kamu tidak memakai. Perkataan berikutnya terhenti oleh kebrutalannya. Dia mengangkat leher putih rampingnya dan sedikit mengerang dengan bibir yang sedikit terbuka. Ricky Mo membungkuk, dan meninggalkan serangkaian jejak merah muda basah di lehernya yang putih salju, itu terlihat cabul dan imut. Pinggangnya yang tipis dan lembut selalu membuat Ricky Mo berilusi bahwa itu akan patah jika ditekan sedikit. Gen brutal dalam hatinya selalu melonjak pada saat seperti ini dan membuatnya ingin mematahkan pinggangnya lalu membiarkannya menangis minta ampun. Amanda Mu masih mengingat bahwa Ricky Mo tidak mengenakan kondom. Ricky Mo semakin mendorong ke dalam. Amanda Mu berkata dengan terpatah-patah. Kamu. Jangan di dalam. 2 kali pertama. Pada saat ini, dia tidak ingin mendengarnya mengatakan perkataan seperti itu. Dia sengaja mencari bagian sensitifnya dan menyiksanya dengan perlahan. Ketika dia sudah tidak bisa menahannya, dia mencari tempat yang akurat dan mendorongnya dengan keras. Samar-samar, Amanda Mu teringat bahwa Ricky Mo beberapa kali terakhir ini dia sudah mengenai bagian dalamnya. Mereka sekarang belum cocok untuk memiliki anak. Dia memikirkan hal ini dengan sedikit tidak sadarkan diri, dan akhirnya dia tertidur. Ricky Mo berbalik dan bangkit dari tempat tidur. Ia mengambil handuk basah hangat untuk menyekat tubuh Amanda Mu. Dia menurunkan kelopak matanya. Gerakannya lembut dan lambat, dia berfokus seolah-olah seperti seorang seniman yang memperlakukan karya seninya yang berharga dan langka. Setelah membantu Amanda Mu menyekat tubuhnya, dia mengangkat poni berkeringat di depan dahinya dan mencium dahinya dengan lembut. Dia berbicara dengan suara lembut dan hampir tidak terdengar. Aku hanya memilikimu. Amanda Mu tampaknya mendengar siapa yang berbicara di telinganya dengan samar-samar. Dia mengangkat kelopak matanya yang berat, sosok orang di depannya terlihat kabur, tetapi dia juga tahu bahwa dia adalah Ricky Mo. Dia sangat mengantuk. Dia mengangkat tangannya dengan susah payah, kemudian dia merasa tangannya dipegang oleh tangan yang hangat, hatinya merasa tenang, dan dia menutup matanya lagi lalu tertidur. Ricky Mo duduk di samping tempat tidur, menatapnya untuk waktu yang lama, dan meletakkan tangannya kembali ke dalam selimut. Keesokan harinya. Ketika Amanda Mu bangun, posisi di sampingnya sudah kosong. Dia mengulurkan tangan dan memeriksanya, tidak ada suhu, itu membuktikan bahwa Ricky Mo sudah bangun cukup lama. Dia duduk dengan tubuh yang lelah, bersandar di samping tempat tidur dengan mata terpejam untuk menghitung periode amannya. Begitu ia menghitungnya, sepertinya itu tidak terlalu akurat, jadi dia terpaksa minum obat. Untuk hal memiliki anak,
dia sementara belum memikirkannya. Selain hubungannya dengan Ricky Mo yang belum stabil, dia juga masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dia baru berusia 22 tahun, kehidupannya baru saja dimulai, dia tidak memiliki ibu yang baik, dan dia sendiri mungkin bukan seorang putri yang baik. Bahkan jika dia sekarang menginginkan bayi, dia juga tidak tahu bagaimana cara merawatnya. Bersambung.